Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Dewa Nyoman Prasistaya Madana dengan NIM 2023-31045. Di video kali ini saya akan mempresentasikan nomor satu, jawaban ujian akhir semester mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Sebelumnya di UTS kemarin saya sudah membuat judul proyek dengan harga proyek yang disepakati 25 miliar oleh PT Karya Sejahtera. Yang kedua ada ruang lingkup tujuan dan proyek. Ruang lingkup ini mencakup pengembangan dan implementasi perangkat lunak. Manajemen proyek dapat membantu PT Karya Sejahtera dalam mengatur jadwal proyek, alokasi, pengawasan kinerja, dan serta dokumentasi. Tujuan proyek yaitu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk perencanaan dan eksekusi proyek. Memastikan bahwa setiap tugas proyek dapat dipantau dan dikendalikan dengan baik. Memberikan sistem dokumentasi yang efektif sehingga proyek dapat dilacak perkembangannya secara real time. Poin-poin perangkat lunak yang disepakati untuk dikerjakan yaitu modul manajemen petugas, modul pengelolaan jadwal, modul pemantauan kinerja, modul dokumentasi proyek. Eh, yang kemudian saya langsung saja menjelaskan jadwal proyek. Yang pertama ada aktivitas yang pertama persiapan administrasi proyek, survei lapangan, dan wawancara, penyusunan spesifikasi kebutuhan yang berdurasi 5 hari, kajian dan analis sistem 10 hari, desain struktur sistem 15 hari, pengembangan aplikasi perangkat 20 hari, validasi dan uji perangkat lunak 10 hari, simulasi operasional 10 hari, penyusunan manual panduan yaitu 5 hari, pelatihan pengguna 10 hari, pelaksanaan dan peluncuran yaitu 3 hari, penyelesaian dokumentasi proyek yaitu 3 hari, dan penutupan proyek yaitu 3 hari. Kemudian data soal RAB-nya. Personil yang dibutuhkan yaitu manajerial, analisis, programmer, dan teknisi. Manajerial membutuhkan satu personil, analisis 2, programmer 3, dan teknisi 2. Tarif personil yaitu 45 juta, analisis 35 juta, dan 30 juta, programmer 25 juta, 22 juta, 20 juta, kemudian teknisi 18 juta, dan teknisi 2 18 juta. Tapi teknisi yang kedua tidak ada mengerjakan proyek sama sekali. Yang kemudian disubtotalkan menjadi segini, memiliki rumusnya ini dikali dengan ini, dan subtotal biaya personel yaitu 14 miliar 749 ratus juta. Biaya non personilnya atau operasional lainnya yaitu 3 miliar 500 juta. Total biaya proyek yaitu 18 miliar 249 juta. Kemudian ada penugasan personel dan anggaran. Penugasan personel yaitu yang manajerial yaitu di minggu di 3 hari, 10 hari 2 kali, dan di eh, manajerial total manajerialnya 62, total waktunya 62, dari 3 hari ditambah 10 hari ditambah 5 hari ditambah 10 hari ditambah 10 hari ditambah 5 hari ditambah 10 hari ditambah 9 hari yang bertotal 62 hari. Dan analisis 28, analisis 2 10 hari, programmer 1 51 hari, programmer 2 35 hari, dan programmer 3 20 hari, dan teknisi 23 hari yang memiliki subtotalnya yaitu 5 miliar, 3 miliar,
1,5 miliar, 2,8 miliar, 800 juta, 500 juta, dan 234 juta yang memiliki subtotal 14 miliar 729 juta. Kemudian ditambah dengan biaya non personal yaitu 18 miliar 249 juta. Kemudian ada RAB, biaya personil bertenaga ahli yang diakumulasi, yang dibiaya dengan kinerjanya per 3 hari, yaitu 225 juta, dengan rumusnya yaitu 3 hari dibagi per total waktunya 62 dikali biayanya, yaitu dengan biaya per 3 hari 254 Kemudian sama dengan biaya personal lainnya, rumusnya. Kemudian setiap personilnya di total setiap personil agar mendapatkan totalnya yaitu menggunakan rumus sum. Kemudian total setiap personil yaitu ini 414 miliar 749 juta, dengan total ditambah dengan biaya non operasional. Kemudian ada network diagram yaitu pengerjaan suatu project. Tujuan untuk dibuatnya critical path ini untuk mengefisiensi waktu, menghemat pengerjaan suatu project. Contoh di sini saya mengambil project dengan 89 hari, yaitu dengan jalurnya 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13. Kenapa saya mengambil waktu hari yang lebih lama? Agar project dapat diselesaikan dengan hasil yang bagus, tidak terburu-buru. Kemudian ada jadwal pelaksanaannya. Nah, jadwal pelaksanaannya ini dengan menggunakan prasyarat, dibagi dengan menggunakan patokannya yaitu prasyarat. Tiap tiap saya mengambil di sini seminggu 5 hari kerja. Berarti start dan finishnya yaitu di 5 hari. Start dan finishnya dipatokan dengan durasi hari. Kemudian di setiap minggu saya menggunakan seminggu 5 hari kerja. Kemudian ada aktivitas dan RAB. RAB ini diambil dari biaya RAB yang sudah ditotal setiap personilnya. Sorry. Kemudian untuk saya mengambil persen menggunakan rumus RAB setiap aktivitas, kemudian dibagi dengan total, kemudian saya ubah menggunakan persen. Dengan setiap aktivitas menggunakan rumus yang sama. Kemudian jadwalnya yaitu setiap per minggu menggunakan rumus jawaban 1C dari setiap penjadwalan, kemudian dibagi dengan durasi waktu setiap aktivitas,
kemudian dikalikan dengan bobotnya. Setiap jadwal memiliki rumus yang sama hingga di sini. Hingga minggu terakhir pengerjaan. Kemudian akumulasi. Di sini menunjukkan akumulasinya yaitu mengalami penaikan 7%, 14%, 20% hingga 95%. Yaitu jika suatu pengerjaan proyek jika sudah mencapai tahap terakhir pasti setiap proses atau setiap aktivitas proyek mengalami peningkatan. Kemudian ada chart title, yaitu memvisualisasikan eh, bagaimana dengan proses mengerjakan proyek tersebut. Kemudian semua visualisasi terdapat di sini. Yang pertama ada saldo awal yaitu 25 miliar. Kemudian ada pencairan tahap 1 dan 2. Di pencairan tahap 1 dan 2 ini saya menggunakan 60% dan 40%. Dengan untuk mengambil pencairan tahap 1, saya menggunakan jumlah total proyek eh, di dikalikan dengan 40% ya, dan menghasilkan pencairan tahap 1. Pencairan tahap 2 dengan rumus yang sama tetapi dikalikan dengan 60%. Yang kemudian ada pembiayaan. Pembiayaan setiap proyek kali ini yaitu 14.779.000. Setiap aktivitas memiliki biayanya masing-masing. Saldo akhir yaitu saldo awal dikurang dengan pembiayaan maka mendapatkan saldo akhir. Yang di sebelahnya efisiensi dengan dikurangnya 12%, yaitu untuk pengiritan untuk yang diambil 12%. Kemudian ada cash flow yang keluar dalam setiap minggunya ya, menggunakan rumus yang diambil setiap jadwal pelaksanaan, diambil dengan jadwal pelaksanaan dikalikan dengan pembiayaan maka menghasilkan cash flow yang keluar setiap minggunya. Setiap minggu memiliki rumus yang sama untuk mengalami pengeluaran cash flow masing-masing. Kemudian akumulasi. Akumulasi setiap minggu pasti ada penaikan pengeluaran cash flow, di mana untuk menyelesaikan proyek yang dikerjakan. Yang cash flow, akumulasi terakhir yaitu 13.610.549.000. Kemudian ada pengeluaran pencairan pencairan subtotal pencairan yaitu dengan rumus sum subtotal pencairan yaitu 18.249.000.000, yang dimana hasilnya sesuai dengan total biaya proyek. Sekian dari penjelasan video saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.